Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jadi mari kita belajar bersama. Jadi sebelum kita memasuki inti pelajaran, terlebih dahulu mari kita baca doa bersama, doa belajar. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk baca doa. Doa dimulai. Mari kawan kita baca doa sebelum belajar. Perlu saya periksa dulu masalah kehadiran dan kerapian kalian. Jadi apa sudah hadir semua? Coba ya, perbaiki tempat duduknya. Perbaiki, jangan membukakannya. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita masuk inti pelajaran, itu kita akan menyanyikan lagu nasional. Yang mana lagu nasional ini kita akan bawakan, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua anak sekalian? Ya, jadi sekarang mari kita berdiri semua menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dengarkan. Indonesia.
kalian ini anak-anak sekalian kurang-kurang bersemangat. Jadi sekarang saya akan kasih yel-yel untuk semangat supaya bersemangat belajar. Nah, semangat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki inti pelajaran yang mana pelajaran tema 6 yaitu subtema 1 pembelajaran ketiga seperti yang kemarin kita lakukan. Mulai dari pembelajaran pertama, pembelajaran kedua. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran ketiga yang mana panas dan perpindahannya. Jadi di sini Jadi tujuan pembelajaran di sini anak-anak sekalian itu merangkum teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dengan teliti. Yang kedua, melaporkan hasil rangkuman teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dengan percaya diri. Yang ketiga, mengidentifikasi interaksi manusia dan lingkungannya secara benar. Yang keempat, melaporkan hasil identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Yang kelima, dapat mengemukakan hak sebagai anak dengan teliti. Yang keenam, menjelaskan hak sebagai anak dengan kerjasama. Jadi itu nanti kita akan bagikan nanti soal-soal yang mana soal-soal itu tercantum di dalam LKPD nantinya. Lanjut, itu teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, anak-anak sekalian harus menemukan kata kunci pada bacaan nantinya. Nanti ada bacaan yang kita akan tampilkan dan itu nanti kalian harus menemukan kata kunci setiap paragraf. Jadi di situ kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Nah, lanjut. Setelah itu kalian akan menyimpulkan apa isi bacaan sebenarnya di dalam. Jadi kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, lanjut. Nah, di sini sebelum kita lanjut membaca, saya akan bagikan dulu lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang karena kita sudah bagi kelompok seperti yang kemarin, jadi tetap kelompok dipertahankan. Jadi di sini saya akan bagikan lembar kerja LKPD. Ada lembar kerjanya. Jadi nanti ada lembar kerja. Nah, sekarang ada lembar kerja IPS karena di sini terdapat 3 mata pelajaran yang mana IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, anak sekalian, sekarang coba lihat buku. Lihat bukunya masing-masing. Di sini ada bacaan. Saya akan bacakan manusia dengan lingkungan alam. Nah, sini perhatikan, anak-anak sekalian perhatikan, coba diperhatikan. Manusia dengan lingkungan alam. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut
menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Itu pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Nah, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim habis itu dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memiliki waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia mencoba membuat hujan buatan ini dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pada bacaan di atas tadi ada komen dari kedua siswa atau peserta didik, yang mana dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Nah, dijawab lagi betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang lanjut. Coba di sini ada dialognya lagi, 4. Dia 2 orang lagi berdialog. Yang mana dialognya di situ? Apa dia katakan di atas? Coba baca di situ. Coba berdialog antara Edi dengan Rehan. Coba kasih buku itu. Coba kasih lihat. Itu ada. Jadi ada Edi, ada Rehan. Coba Edi baca Edi yang pertama baca di atas ini. Yang warna biru Edi. Yang warna ini Edi dulu yang baca di atas. Coba Edi, coba perhatikan Rehan. Ini yang dibaca Rehan. Baca Rehan. Di daerah Papua mereka biasa Perhatikan yang lain teman-teman. terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Coba Egi, lanjut Egi. Baca lagi Egi. Wah, saya baru tahu. Berarti di daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda. Ya, masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikan keadaan yang baru untuk Tuh. Nah, sekarang lanjut. Kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak apa saja yang kita miliki, yakin. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan tentang interaksi manusia,
Dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Nah, sekarang lanjut. Nah, jadi sebelum kita memasuki hak, terlebih dahulu anak-anak sekalian, kerjakan dulu itu lembar kerja yang saya bagikan. Silakan dikerja. Ada itu mulai dari bahasa Indonesia itu paragraf. Ada bahasa Indonesia di situ tadi. Ini apa judul bacaan di atas? Itu dulu yang dikerja. Nanti ini di belakang. Kedua ini nanti. Jadi coba berdiskusi semua teman-teman. Ya. Ini ada. Jadi dosa lagi sama duduk ya. Duduk. Karena ini tugas kelompok. Jadi kalian harus bekerja sama. Kerjakan sama-sama. Coba apa kenapa ini apa judul bacaan. Jadi nanti dulu ini yang coba Rehan. Coba ya tulis apa judul bacaannya. Nanti setelah itu kita lanjut. Nah sekarang senang. Kerjakan dulu itu LKPD. Coba aktif bekerja sama, aktif bekerja sama. Ini di sini, di depannya Rizky. Saya bekerja sama kok, bekerja sama. Lihat baca, ada yang baca, ada yang menulis. Coba cari jawabannya. Ada yang baca buku, ada yang menulis. Coba cari. Anak kerja dulu itu, silakan. Apa paragraf? Coba kerjasama. Coba sini Rehan. Kamu ya kerjasama. Ada yang menulis, ada yang membaca. Paragrafnya apa? Ada paragraf 1, namanya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Nah cari kata kuncinya. Nah, apa judulnya? Coba isi semua. Nah sekarang tulis nomor 2 apa? Mana di situ? Dan apa yang KPD-nya sudah selesai? Sudah untuk bahasa Indonesia sudah? Nah sekarang kelompok pertama dulu naik membacakan dengan KPD untuk bahasa Indonesia. Jadi silakan kelompok yang pertama baca dulu itu apa isi daripada LKPD. Coba kelompok 2 atau kelompok 3 yang mana duluan? Coba angkat tangan. Yang mana duluan tuh membaca? Coba angkat tangan. Kelompok yang mana ingin duluan membaca? Iya. Angkat tangan. Kelompok yang mana? Karena akan naik semua nanti akan membacakan. Ya, coba kelompok 2. Kelompok 2 baca dulu. LKPD-nya di atas. Ya. Coba baca isi LKPD yang saya berikan. 1. Apa judul bacaan di atas? Manusia dengan lingkungan alam. 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Bagikan contoh paragraf 1. Makhluk hidup lingkungan alam. B.
2. Benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3. Makhluk hidup dan benda mati. Paragraf 4. Coba yang lain perhatikan. Ingat. Menyelesaikan diri memanfaatkan alam. Paragraf 5. Manusia, alam, pengetahuan, teknologi. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu teknologi. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Berikutnya siapa lagi? Coba angkat tangan berani. Ya, silakan pilih satu. Baca. Bacakan nanti. Satu, apa judul bacaan di atas? Manusia dengan lingkungan alam. 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Paragraf 1. Makhluk hidup Coba lihat. dan alam. Ingatkan temannya. Benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3. Makhluk hidup dan benda mati. Paragraf 4. Hubungan. Menyelesaikan diri, memanfaatkan alam. 5. Manusia, alam, pengetahuan dan teknologi. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, sekarang kelompok 3. Coba tadi baca. Kelompok 3. Coba. Kelompok 3. Baca. Juga dapat mengaruhi kekuatan Iya, tepuk tangan. Ya. Jadi saya rasa anak sekalian sudah paham semua tentang paragraf. Nah, sekarang masih ada, kita lanjut ke LKPD berikutnya yang mana itu pada pelajaran IPS. Jadi kalian isi juga itu IPS-nya. Coba kerjasama dengan baik, anak sekalian. Masing-masing dulu itu IPS ada. Coba ini. Coba kerja kelompok. Jadi kerja kelompok silakan. Kerjakan lagi berikutnya. Nanti dikumpul lagi ini. Setelah itu kerjakan yang berikutnya. Akan kerjakan untuk IPS. Untuk IPS. Silakan dan buka pada buku. Ada di buku itu jawabannya masing-masing. Coba lihat. Buka bukunya. Apa pertanyaannya? Coba. Nah, coba cari di buku paket. Nih, apa pertanyaannya? Perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu.
Nah, silakan diisi itu, diisi git. Itu kelompok 2 silakan. Coba isi itu. Jadi itu ada pada bacaan juga jawabannya itu. Jadi baca ini ada yang baca, ada yang jawab. Ada yang baca, ada yang jawab. Ada yang coba lihat di buku ada itu. Ada yang baca ini bacaan. Jadi ada yang bacaan, ada yang menjawab dan dengan kerjasama kelompok. Coba lihat ini. Nanti kan baca tuh Rehan. Coba. Jadi nanti perhatikan juga apa yang diisikan situ apa pertanyaannya. Jadi coba cari di jawabannya di pada bacaan. Coba cari. Sama seperti biasa. Iya seperti yang tadi. Jadi kalian coba apa pertanyaan di situ nih? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Coba baca ini apa pertanyaannya? Baru pasti ada jawabannya di sini. Jadi baca jawabannya apa? Gimana itu tujuannya? Coba jawabannya di sini. Coba kalian cari jangan mohon. Dia apa yang dihasilkan di situ? Apa yang dihasilkan di sini? Bisa apa yang pokoknya apa yang udah jadi ya kesimpulannya. Coba isi apa kesimpulannya? Apa kesimpulan kalian di situ? Cari kesimpulan, yang mana kesimpulan langsung. Tentang masalah di atas apa kesimpulan yang apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Kesimpulannya semua di tempat ini. Kesimpulan yang ada dalam bisa ayam, makan apa, makan kambing, apakah ya, kesimpulanmu apa kesimpulanmu di situ? Tulis semua saja kesimpulanmu, kasih keluar pendapatnya masing-masing. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Seperti yang tadi itu saja yang dituliskan. Jawaban pemilihan tadi. Kesimpulannya tadi itu saja. Kesimpulan apa? Bisa seperti yang tadi membacakan pada dalam bahasa Indonesia tapi mengumumkan
Bagaimana? Sudah selesai lakukan? Belum, Pak. Silakan. Lanjut. Bagaimana? Sudah selesai anak sekalian? Nah, sekarang kita akan menampilkan satu persatu lagi untuk membacakan hasil jawaban kalian di dalam LKPD-nya. Jadi saya persilakan, siapa kelompok yang mana lagi? Nah, sekarang kelompok 3 dulu, kelompok 3 karena kelompok 3 tadi yang terakhir. Jadi sekarang kelompok 3 lagi yang pertama membacakan hasil jawaban di LKPD-nya. Coba baca. Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggal? Apa termasuk daerah pantai, pegunungan atau daratan? Pegunungan. Apa pekerja utama orang sekitarmu? Menjual ternak ayam, berkebun. Tidak, apa yang berinteraksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya. Lengkapi tabel berikut terhadap tempat. Baca tuh. Hasil interaksi yang
Berternak kambing kulit daging. 4. Apa kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan ini? Kesimpulanku, manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurutnya hasil pertanian manusia mencoba membuat buatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1 lagi. Karena tadi yang pertama adalah kelompok 2, jadi kelompok 1 naik yang memecahkan lagi. Bagaimana kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai pegunungan atau daratan pegunungan? Apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Petani. Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitar dengan lingkungan alamnya? Berikutlah tabel berikut berikan contoh. Ya, berikan contoh tabelnya. Ada tabelnya itu, baca tabelnya. Interaksi masyarakat dengan alam. Contoh bercocok tanam, beternak, sapi dan ayam. Hasil interaksinya. Mendapatkan daging, bersawah, menghasilkan padi dan beras, nelayan, mendapatkan ikan. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam teknologi. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di sekitarnya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Siapa Rehan? Baca kelompok 2. Rehan. Bagaimana kondisi geografis lingkungan di daerah tempat
video tentang hak. Jadi anak-anak sekalian harus tahu apa haknya sebenarnya. Jadi di sini tolong perhatikan. Jadi di sini ada hak. Nah, sekarang apa haknya? Coba perhatikan videonya. Di sini ada 5 hak anak di sekolah. Perhatikan. Perhatikan. Ya, hak untuk mendapatkan pelajaran. Hak untuk bertanya dan berpendapat. Yang ketiga, hak untuk bermain dengan teman. Yang keempat, waktu istirahat. Yang kelima, ya. Jadi itu ada anak sekalian, ada 5 hak sebagai anak di sekolah. Jadi sudah tahu semua tuh apa haknya tadi? Apa haknya? Yang pertama, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk belajar dan berpendapat. Yang ketiga, bermain. Nah, sekarang atau kita akan mengulang kembali videonya atau bagaimana, anak sekalian? Atau kita lanjut karena masih. Nah, sekarang kita lanjut saja. Jadi kita lanjut. Nah, sekarang di sini anak-anak sekalian, setelah nantinya kalian menyelesaikan LKPD yang saya bagikan tadi, masih ada itu tentang masalah hak. Jadi itu ada LKPD tentang masalah hak. Jadi tolong anak-anak sekalian diisi lagi kembali lembaran kerja hakku sebagai seorang pelajar. Itulah yang tadi kalian harus isikan. Apa ini hak-haknya? Ada di buku paket. Ada, coba baca itu buku paketnya, buka halamannya. Coba. Dan kalian jawab kembali tentang apa hak kalian sebagai seorang siswa. Ya, coba, atau pelajar, seorang pelajar. Coba. Nah, di sini LKPD yang saya bagikan tadi. Coba isi kembali itu. Nah, isi haknya sebagai seorang pelajar. Sudah lihat semua? Silakan diisi itu. Sudah paham semua tuh? Silakan diisi. Diisi itu lembaran kerjanya. Silakan diisi itu. Haknya sebagai seorang pelajar. Ya. Hakmu sebagai di sini isi. Apa pertanyaan di sini? Ya. Silakan isi itu. Apa? Isi di sini. Isi di sini. Dari sini.
Sudah selesai? Sudah? Ya, silakan. Kelompok 2 lagi. Yang naik pertama. Bacakan. Kelompok 2. Coba kelompok 2 naik, bacakan kembali. Hak-haknya sebagai seorang pelajar. Hak-hak sebagai seorang pelajar. 1. Hak untuk pelajaran. 2. Hak untuk bertanya dan berpendapat. 3. Hak untuk bermain dengan teman. 4. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat. 5. Hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 lagi. Hak aku sebagai seorang pelajar. 1. Hak untuk mendapatkan pelajaran. 2. Hak untuk bertanya dan berpendapat. 3. Hak untuk bermain dengan teman. 4. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat. 5. Hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Coba naik bacakan kelompok 1. Hak-hakku sebagai seorang pelajar. 1. Hak untuk mendapat pelajaran. 2. Hak untuk bermain dengan teman. 3. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat. 4. Hak untuk bertanya dan berpendapat. 5. Hak untuk menggunakan fasilitas. Iya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya yang mana di sini evaluasi. Jadi anak-anak sekalian, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, kita sudah belajar tentang masalah hak, baik hak dengan seorang siswa. Sekarang kita lanjut ke pelajaran terakhir yang mana saya akan evaluasi kalian dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 3. Nah, anak sekalian, saya akan bagikan. Jadi ini bukan lagi tugas kelompok. Ini adalah tugas perorangan. Jadi tugas perorangan saya akan bagikan. Silakan ambil semua pulpennya. Saya bagikan. Silakan. Jadi nanti saya bacakan soalnya masing-masing. Coba masing-masing ambil. Dan saya akan bacakan soalnya. Coba siapkan, siap semua. Tulis soalnya, tulis. Nah, sekarang coba lihat, tulis semua. Coba tulis.
pada paragraf keempat. Tuliskan 3 kata kunci pada paragraf keempat. Tuliskan 3 kata kunci pada paragraf keempat dari teks. Yang tadi itu teks bacaan. Pada teks bacaan. Pada teks bacaan. Nomor 2. Tuliskan ringkasan teks di atas. Pada bacaan. Tuliskan ringkasan teks pada bacaan. Yang ketiga. Nomor 3. Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Sekarang nomor 4. Nomor 4. Berikan satu contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Nomor 4, berikan satu contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan hak? Nomor 6. Kemukakan 4 hak anak sebagai seorang siswa.
Silakan dikerja. Kerjakan itu. Anak sekarang bagaimana, sudah selesai? Silakan dikumpul. Coba yang sudah selesai kumpul. Coba naik. Naik kumpul. Kumpul. Ya duduk. Silakan kumpul. Kumpul. Nah, kita semua? Ya, duduk. Jadi, anak sekalian, setelah berakhirnya evaluasi kalian, jadi berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, terlebih dahulu mari kita baca doa bersama untuk doa pulang. Silakan dibimbing oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas bimbing untuk doa pulang.